Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 4B, subtema 2, pembelajaran 3 dan juga 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar hari ini, kalian dapat membuat kalimat ajakan hemat energi, dapat mengetahui hak dan kewajiban menghemat energi, dapat mengetahui batu bara dan manfaatnya, mengetahui pemanfaatan sumber daya tumbuhan berkhasiat, dan dapat mengambil informasi dari sebuah poster. Coba kalian amati gambar di samping. Nah, di gambar tersebut ceritanya ibu mengajak Bella pergi ke pasar. Ibu akan membeli sayuran dan ikan. Ibu mengajak Bella naik angkot. Bella bertanya pada ibu alasan naik angkot. Untuk menghemat bahan bakar, jawab ibu. Hemat bahan bakar artinya menghemat penggunaan energi. Nah, di gambar tadi ada ibu dan Bella. Di situ ibu mengajak Bella ke pasar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Mungkin di kelas sebelumnya kalian pernah ya belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Nah, biasanya kalimat ajakan itu adalah kalimat perintah dari orang yang mengajak berbicara. Misalnya contohnya, ayo matikan keran air jika sudah tidak digunakan. Mari kita menghemat energi agar anak cucu kita dapat merasakan manfaat energi tersebut. Nah, kalimat ajakan itu mempunyai ciri khas. Biasanya ditandai dengan kata ayo atau mari. Salah satu hak kita adalah mendapatkan energi. Contohnya seperti listrik dan bahan bakar minyak. Semua energi tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Coba kamu bayangkan, jika dalam satu hari saja terjadi pemadaman listrik, tentu banyak aktivitas yang terganggu. Demikian pula jika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, tentu aktivitas akan terganggu. Setelah mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita akan energi adalah dengan selalu menghematnya. Kita juga memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan penghematan energi. Mengajak orang lain melakukan penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain membuat poster atau melakukan kampanye. Nah, ini ada gambar batu bara. Kita akan belajar tentang batu bara dan manfaatnya. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi, sehingga terkubur sampai kedalaman yang sangat dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan yang tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimiawi, sehingga mengubahnya menjadi gambut kemudian batu bara. Nah, manfaat batu bara itu bisa menjadi bahan bakar pembangkit listrik, juga bisa menjadi bahan bakar pembuatan besi, dan batu bara juga menghasilkan beberapa bahan kimia. Tahukah kamu, di Indonesia memiliki sumber daya alam untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut bisa dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya ada temulawak, kunyit, kencur, jahe, bawang putih, dan juga cengkeh. Itu semua merupakan sumber daya alam yang berlimpah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan bahan tersebut. Nah, kalian juga bisa
membaca buku paket terpadu kalian halaman 67, yaitu tentang jahe merah, tanaman herbal dengan segudang manfaat. Nah, berikut ada salah satu contoh tanaman herbal. Yang pertama adalah ada kunyit. Kunyit memiliki beberapa manfaat. Misalnya, bisa meredakan gatal pada kulit, bisa meringankan gangguan menstruasi pada wanita, bisa mencegah kanker, dan juga bisa mengatasi masalah kulit, misalnya seperti jerawat atau penuaan dini. Yang kedua, ada daun sirih. Daun sirih juga mempunyai khasiat atau manfaat. Misalkan bisa menghentikan pendarahan, pendarahan pada gusi yang berdarah atau pada seseorang yang mengalami mimisan. Juga bisa mengatasi sakit gigi pada saat nyeri di gigi yang berlubang, atau bisa juga untuk obat batuk. Lalu yang ketiga adalah buah mengkudu. Buah mengkudu ini memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tetapi buah mengkudu ini memiliki khasiat juga untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, bisa mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel pada tubuh kita, Jadi jika tubuh kita terlalu banyak kena radikal bebas, contohnya asap rokok, polusi, itu sel-sel tubuh kita akan rusak. Nah, untuk memperbaiki kerusakan sel tubuh kita seperti sakit jantung, diabetes, itu kita bisa mengkonsumsi buah mengkudu. Nah, buah mengkudu juga dipercaya dapat memperkuat daya tahan sistem imunitas tubuh kita. Dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat, apalagi di masa pandemi ini, tubuh kita bisa lebih kuat melawan bakteri dan virus penyebab penyakit. Dan contoh yang terakhir adalah jeruk nipis. Jeruk nipis juga mengandung beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Misalnya bisa menjadi obat penurun panas, bisa menjadi obat batuk, dan juga bisa mengobati pegal linu. Coba sekarang kalian perhatikan poster yang ada di bawah ini ya. Kira-kira apa sih informasi yang kalian dapatkan? Ya, di sini adalah poster yang menceritakan tentang kewajiban kita dalam menghemat air. Ada misalkan jangan membuang air bersih, gunakannya dengan benar, jangan dibuang-buang. Lalu jangan biarkan air mengisi bak hingga luber. Lalu juga jangan biarkan air mengucur tidak terpakai ketika mencuci tangan atau menggosok gigi. Gunakan air dan ember untuk mencuci sepeda daripada menggunakan air mengalir. Nah, mandi dengan pancuran lebih hemat daripada mandi dengan berendam. Gunakan sabun dan air secukupnya untuk mencuci piring dan juga baju. Nah, tadi untuk mengajak seseorang itu di awal kita sudah belajar kalimat ajakan, itu bisa menggunakan poster. Nah, poster itu apa sih? Poster itu adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya membuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum. Tujuannya agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan suatu produk, jasa, kegiatan, atau seputar pendidikan. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar teks bergambar ya. Kurang lebih membuat poster itu sama seperti membuat teks bergambar.
Ciri-ciri poster yaitu merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas yang berukuran besar. Tujuannya agar lebih mudah dibaca oleh banyak orang. Lalu yang kedua, poster mengandung warna yang mencolok. Tujuannya agar menarik perhatian seseorang. Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti pembacanya. Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran. Lalu yang terakhir, biasanya poster dipasang di tempat-tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, dan masih banyak lagi. Terima kasih anak-anak kelas 4C. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.